kita nanti akan diberikan pinjam kita, gitu kan, dengan batas waktu tertentu. Namun setelah dilakukan verifikasi klik masyarakat ataupun debitur terhadap suatu aplikasi, maka mereka akan terjebak. Pemerhati sosial, anak dan budaya Samosir Ria Gurning melakukan pertemuan dengan Kapolres Samosir AKBP Yogi Hardiman di Mapolres Samosir Pangururan pada tanggal 16 Mei tahun 2023. Pada pertemuan tersebut, Ria Gurning dan Kapolres Samosir menggelar podcast terkait maraknya pinjaman online atau pinjol ilegal di tengah masyarakat. Selamat pagi pemirsa berita. Pada saat ini saya, Kiodian Silalahi, sedang bersama dengan kedua sosok yang sangat luar biasa di Samosir. Ya, yang pertama ada Bapak AKBP Yogi Hardiman sebagai Kapolres Samosir, dan juga bersama dengan Bapak Ibu Ria Gurning sebagai salah seorang aktivis sosial, pemerhati perempuan dan anak di Samosir. Ya, selamat pagi Pak, selamat pagi Bu. Ya, baik, pada saat ini salah satu kehormatan buat kami Green Berita bisa bersama-sama untuk ngobrol, untuk bercerita tentang, ya pada saat ini topik yang paling utama dan yang sangat marak sekali, yaitu tentang pinjaman online. Jadi pada saat ini kami akan sedikit mengulik tentang pinjaman online. Dan sebelumnya yang pertama buat Bapak AKBP Yogi Hardiman, apa kabarnya? Kabar baik ya. Oke. Pertama kami mengucapkan selamat Pak kepada Bapak telah terpecahkannya kasus kematian dari salah seorang anggota Polres kita ya Pak, dan juga selamat juga untuk Bapak dan seluruh anggota Polres telah berhasilnya menjalankan operasi ketupat Lebaran kemarin ya. Kita melihat bahwa angka kecelakaan cukup minim, luar biasa sekali, dan kami sangat menunggu lama untuk menyampaikan apresiasi, di mana kami mengetahui bahwa Bapak telah berhasil sebelum pindah ke sini bertugas menyelesaikan salah satu kasus trading fiktif ya, kalau tidak salah binomo ya Pak. Iya, ada banyak sebenarnya kasus yang sudah dipecahkan beliau. Jadi ini adalah salah satu kehormatan untuk Green Berita bisa bertemu langsung, yang mana difasilitasi langsung oleh Ibu Ria Gurning sebagai aktivis sosial, pemerhati perempuan dan anak di Samosir. Ya baik Pak, pertama sekali kita akan langsung membahas ke pinjol ya Pak. Kita ulik rahasia di balik pinjaman online yang sudah sangat banyak sekali melilit. Mungkin masyarakat Samosir juga banyak yang tertekan karena pinjaman online ini. Langsung saja kita dengarkan pemaparan dari beliau. Baiklah, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami, Ibu Moderator, Ibu Ria Gurning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Jadi pada kesempatan kali ini, alhamdulillah saya masih diberikan kepercayaan untuk mengedukasi dan memaparkan sedikit ilmu yang kami dapatkan dari Bareskrim kemarin, di mana memang kami banyak melakukan penanganan dan penegakan hukum terkait dengan kejahatan-kejahatan ekonomi. Salah satunya di sini adalah terkait dengan pemberantasan pinjaman online ilegal yang kami tangani, sehingga dan kami melakukan penyitaan aset kurang lebih 20,4 miliar. Di sana juga di sini pada kesempatan ini kami akan mengulik, memberitahu, mengedukasi, mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat dan terutama penyidik Polri di dalam penanganan perkara pinjaman online ataupun finansial teknologi di dalam sistematis kejahatan pinjaman online dengan modus KSP ini. Di dalam modus KSP ini memang sekarang banyak koperasi simpan pinjam yang berbadan hukum, namun melakukan kegiatannya tidak seperti koperasi simpan pinjam. Jadi itulah sekarang yang banyak disalahgunakan oleh para pelaku kejahatan ekonomi ilegal, khususnya adalah pinjaman online ilegal yang memang pada intinya semua berbasis di Tiongkok. Ya, jadi kira-kira
kooperasi simpan pinjam yang disusun apik dengan pinjaman online ini merupakan salah satu jenis kejahatan, begitu Pak? Iya. Iya, termasuk salah satu jenis kejahatan ya. Jadi kenapa bisa dibilang kejahatan? Nah, silakan langsung saja Pak. Gimana sistematis kenapa Bapak bilang ini salah satu kejahatan? Baiklah, jadi sebelum memulai untuk paparan ini saya akan menjelaskan bagaimana core bisnis penanganan kejahatan yang kami tangani di Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Barreskrim Polri. Di mana pada saat dapat kita lihat paparan khususnya di subdit 5 industri keuangan non-bank. Artinya di sini adalah penanganan kejahatan di luar perbankan. Banyak kejahatan-kejahatan ekonomi yang berseliweran ataupun berbasis keuangan di luar bank. Contohnya adalah asuransi, pegadaian, pasar modal, lembaga keuangan mikro, koperasi, yayasan, investasi, finansial teknologi, skema ponzi, finance, leasing, dan lain sebagainya. Di sini saya sebagai seorang penyidik yang dahulu, saya memiliki keahlian dalam bidang penanganan kejahatan investasi, financial teknologi, multi level marketing ataupun robot trading, kemudian forex dan lembaga keuangan mikro lainnya. Di mana saya juga sering sekali diundang oleh otoritas jasa keuangan baik yang di pusat maupun daerah untuk menjadi narasumber di wilayah-wilayah untuk melakukan edukasi dan sosialisasi kepada para penyidik PPNS dan penyidik Polri khususnya. Iya, di sini ada sedikit yang menarik Pak. Asuransi, kira-kira gimana masalah yang ada di asuransi ini? Kenapa bisa dimasukkan ke dalam lingkaran kejahatan? Ya, bisa dibilang pinjol. Jadi untuk terkait dengan asuransi sebenarnya bukan masuk dalam ranah pinjaman online. Oke. Di sini dapat kami sebutkan apabila dilihat di paparan, asuransi adalah suatu bentuk pembayaran kepercayaan untuk menyimpan dananya kepada salah satu perusahaan asuransi dalam membiayai masyarakat yang memiliki tujuan tertentu, misalnya asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi hari tua dan sebagainya. Jadi ini asuransi bukan merupakan suatu produk dari pinjaman online. Cuma memang dari kejahatan asuransi ini dapat kita lihat banyak permainan-permainan asuransi yang memang dapat kita bedah. Contohnya adalah pledging ataupun pemalsuan dokumen asuransi yang dilakukan oleh karyawan daripada perusahaan ini. Banyak kami tangani di Barreskrim Polri, di mana memang kerjasama antara karyawan-karyawan di dalam suatu perusahaan untuk menggolkan satu asuransi yang ternyata adalah asuransi tersebut ataupun claimernya adalah tidak seperti itu. Contohnya orangnya masih hidup tapi diklaim bahwa dia sudah mati dan sebaliknya, sehingga itu merugikan para claimer ini. Berarti memang ada beberapa sindikat ya Pak di dalam ini yang mempermainkan nama asuransi sendiri. Iya baik Pak, kita kembali lagi ke pinjol Pak. Untuk pinjol ini sendiri sesuai dengan hasil penyelesaian kasus-kasus dari yang sudah diselesaikan sebelum-sebelumnya, kira-kira pusat atau akar dari pinjol ini sehingga merebak sampai ke Indonesia, sampai ke Samosir ini sendiri, bisa dijelaskan Pak? Dapat kami jelaskan. Jadi sebelum saya menyampaikan itu, di sini masyarakat sebenarnya harus mengetahui mana sebenarnya pinjol yang legal dan ilegal, gitu kan? Bagi masyarakat yang tidak mengetahui pinjol ilegal dan legal, itu sebenarnya sangat simpel sekali dan gampang. Tinggal masuk ke websitenya Satgas Waspada Investasi, ataupun SWI. Nanti di sana tinggal connect pinjol yang resmi dan memiliki legalitas. Di situ ada 107 pinjol legal dan terdaftar serta berizin. Sisanya mereka tentu adalah ilegal. Nah kemudian perbedaannya sangat gampang di sini. Kalau kami sebut di Jakarta ataupun di otoritas jasa keuangan, perbedaan hanya 3. Camilan. Jadi untuk pinjol legal dia hanya mengambil 3 saja camilan. Kamera, mikrofon, location. Selain itu dia mengambil data itu sudah tidak benar.
Oh, Saat ini kan banyak ilegal-ilegal ini, kalau kita lihat di paparan, iya, mereka mengambil data-data kontaknya, kemudian galerinya dan sebagainya. iya. Itu sudah merupakan suatu sistem dan aplikasi yang dibuat oleh para pelaku ini untuk masuk ke dalam sistem punya korban. Oh, oke, luar biasa. Jadi untuk semua pemirsa Green TV bisa kita ketahui bahwa ketika ada aplikasi-aplikasi yang marak ya Pak ya diiklankan uh, di media sosial, jadi kalau meminta data itu berarti tidak diakui OJK ya Pak ya. Karena memang kebanyakan dari pengakuan orang-orang tersendiri, bahkan saya secara pribadi pernah mendapat panggilan untuk seseorang yang meminjam online, tolong suruh dibayarkan begitu Pak. Berarti ini merupakan salah satu pinjol ilegal. Ya, jadi masyarakat Samosir yang mungkin belum begitu paham, bahkan ketika membutuhkan uang dengan sangat mudah, hanya mengklik iklan-iklan yang ada di handphone Anda, harus hati-hati ya. Jadi ini adalah salah satu edukasi yang sangat luar biasa yang perlu kita ketahui. Sebenarnya masih banyak ya. Iya. Kita lihat paparan di sini ada istilah dalam pinjaman online. Iya. Ada yang namanya modem pool atau simbox, yang merupakan suatu perangkat ataupun alat keras yang mampu memanipulasi nomor ponsel dari pengguna ke penerima dan sebagainya. Inilah yang sebenarnya banyak beredar di masyarakat dan masih diperjualbelikan secara bebas. Kita sebut dalam istilah simbox atau modem pool. Ibaratnya kalau simbox atau modem pool ini hanya dapat digunakan oleh provider khusus, contohnya Telkomsel, XL, dan lain sebagainya. Mereka ibaratnya kalau kita pernah datang ke Medan atau ke Jakarta, kita datang ke suatu tempat, kita mendapatkan SMS blasting, pernah nggak? Kita dapatkan SMS blasting, beli satu gratis satu, buy McD misalnya, kan gitu. Nah inilah yang digunakan oleh modem pool. Fungsi dari modem pool yang digunakan oleh pelaku usaha yang legal. Namun dengan banyaknya modem pool yang beredar di masyarakat secara ilegal, ini digunakan oleh para pelaku kejahatan untuk melakukan blasting SMS maupun WA kepada penggunanya. Kemudian di dalam ini juga ada SIM card, ini sudah tahu semua, ada payment gateway ataupun transfer dana, suatu perusahaan yang mengotorisasi pembayaran dari penjual kepada pembeli dan sebagainya. Ada virtual akun ataupun kami sebut VA. Di sini nomor identitas pelanggan perusahaan, kemudian software dan aplikasi. Lanjut. Oke, baik. Kira-kira untuk di Samosir sendiri, apakah ada beberapa, ini kita ke KSP ya Pak ya, ada nggak untuk izinnya sendiri sampai ke Polres atau ada badan yang khusus menangani untuk pendirian KSP untuk perizinan Pak? Baik, untuk pinjaman online ini sebenarnya perizinannya harusnya ke DP3F ataupun Direktorat Pengaturan Perizinan Pengawasan Finansial Teknologi yang ada di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Jadi skema yang pertama untuk pengurusan perizinan pinjaman online ini yang pertama adalah dilakukan pembuatan perusahaan melalui BKPM ataupun di sini kan Badan Koordinasi Penanaman Modal. Saat ini sudah dilakukan secara online melalui online subsystem. Jadi seluruh masyarakat harus apabila ingin memiliki perusahaan yang berizin melalui online subsystem yang dikeluarkan oleh BKPM. Setelah itu baru nanti ke DP3F, Direktorat Pengaturan Perizinan Pengawasan Finansial Teknologi. Setelah itu ada lagi, jadi tidak ada beberapa izin yang harus dilewati oleh para pelaku usaha industri pinjaman online. Nanti ke Kominfo melalui PSE, penyelenggara sistem elektronik. Kemudian ada lagi pendaftaran melalui payment gateway. Jadi inilah persyaratan-persyaratan yang harus dilewati oleh mereka. Jadi memang sangat sulit sekali untuk mendapatkan badan hukum pinjaman online yang dikeluarkan oleh OJK. Iya, memang sedikit rumit ya Pak. Dan mungkin dari kerumitan inilah ada beberapa masyarakat yang memanfaatkan sehingga ya
tidak paham tapi melakukan, tapi supaya berjalan mencari jalan pintas, kira-kira seperti itu ya Pak. Baik, saran dari Bapak sendiri untuk masyarakat Samosir mengenai rahasia pinjaman online ini. Kami menghimbau pada masyarakat Samosir khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Yang pertama, apabila ingin melakukan peminjaman online, maka bijaklah dengan cara mencari informasi yang tepat. Di sini banyak informasi melalui Satgas Waspada Investasi, di mana selalu memberitakan terkait dengan badan hukum pinjaman online yang sudah terdaftar dan berizin. Tadi sudah kami sebutkan ada 107 badan hukum yang memang diakui dan dilindungi oleh pemerintah Indonesia, khususnya adalah Otoritas Jasa OJK ya. Iya, baik, bisa dijelaskan Pak pasal-pasal terkait dengan kejahatan pinjol ini. Oke, jadi untuk pasal-pasalnya di sini kami menerapkan pasal 35, pasal 51, pasal 50, pasal 48, pasal 46, Undang-Undang 11 tahun 2008 tentang ITE. Di situ dijelaskan secara unsur bagaimana memanipulasi dokumen elektronik, menggunakan perangkat keras tanpa izin, kemudian merusak dokumen elektronik. Kemudian juga kami menerapkan pasal 62 Undang-Undang 8 tahun 99 tentang perlindungan konsumen. Kenapa kami terapkan ini? Mungkin nanti pertanyaan selanjutnya ya. Kemudian selanjutnya kami menerapkan pasal 311 penghinaan, 368 KUHP itu pengancaman dan pemerasan. Tentu kami menerapkan pasal TPPU yaitu pasal 3, 4, dan 5, di mana pasal 3 ini adalah sebagai pelaku aktif daripada TPPU, kemudian pasal 4-nya pelaku pasif penerima TPPU, dan pasal 5 dan sebagainya. Iya, apakah Pak ketika terdapat kejahatan dalam suatu komunitas yang salah begitu, kira-kira yang mendapatkan hukuman, yang terkena pasal, apakah hanya pelaku saja atau si peminjam juga ikut terlibat? Kira-kira bisa dijelaskan Pak? Jadi dalam penegakan hukum ini tentu kami terapkan kepada pelaku usaha industri yang melakukan pelanggaran hukum. Tadi disebutkan ada pasal 35 Undang-Undang ITE, kemudian pasal 62 perlindungan konsumen. Sedangkan kepada debitur ataupun peminjam tentu tidak kita terapkan pasal ini karena mereka adalah korban daripada Undang-Undang ITE maupun perlindungan konsumen. Untuk itu mereka lebih bijak ya Pak, jangan sampai terjebak dalam pinjaman online. Mungkin dapat kami jelaskan di sini bisnis prosesnya, baik? Bisa kami jelaskan di bisnis prosesnya biar masyarakat tahu sebenarnya setelah peminjaman kemudian pembayaran, uang ini kemana sih gitu loh? Uang ini kemana kan gitu? Sebenarnya harus tahu nih kemana larinya uang ini. Nah, dapat kami jelaskan prosesnya ini di bisnis proses pinjaman online ilegal. Proses yang pertama, masyarakat yang ingin melakukan pinjaman online tentu akan melakukan searching di aplikasi-aplikasi tertentu yang di website maupun Google Play Store gitu kan, kira-kira kan. Di sini kami memberikan salah satu contohnya aplikasi RP cepat yang kami tangani pada saat itu. Proses pendaftarannya yaitu dengan menyiapkan KTP, kemudian foto dengan KTP dan buku rekening. Jadi setelah searching, masyarakat ini kan akan diberikan janji-janji manis oleh aplikator. Contohnya apabila melakukan pinjaman, tenornya adalah 90 sampai 120 hari. Tenor itu adalah masa pembayaran, gitu kan? 90 sampai 120 hari, artinya sekitar 3 bulan sampai 4 bulan. Kemudian yang kedua, tidak ada potongan apapun. Kemudian yang ketiga, dalam hal peminjaman hanya akan diberikan, misalnya pinjam 3 juta, nanti akan diberikan pinjam 3 juta, gitu kan? Dengan batas waktu tertentu. Dan tidak ada limit, bisa pinjam sampai 70 juta, 100 juta dan sebagainya. Namun setelah dilakukan
verifikasi klik masyarakat ataupun debitur terhadap suatu aplikasi itu, maka mereka akan terjebak. Kenapa saya bilang terjebak? Karena setelah mengklik salah satu aplikasi tersebut, aplikasi itu akan menyampaikan verifikasi notifikasi. Saya akan mengambil dalam bahasa Inggris, saya akan mengambil video, kemudian data-data. Apabila saudara mengklik itu, maka habislah saudara ataupun masyarakat diambil oleh sistem yang dimiliki oleh aplikasi tersebut. Nah, jadi itulah, setelah dipinjam misalnya orang akan meminjam 2 juta. Setelah klik 2 juta, maka tidak akan mendapatkan sejumlah 2 juta. Dia hanya akan mendapatkan 1,2 dengan alasan macam-macam, potong administrasi, potong biaya, segala macam. Kemudian bunga yang dijanjikan tadi mungkin 3% per tahun, ini akan jadi 3% per hari ataupun 5% per hari, gitu kan? Setelah uang itu dikirimkan kepada pelaku. Kemudian tenor yang dijanjikan tadi 90 sampai 120 hari, tiba-tiba berubah, tenornya adalah 7 hari. Ini kan suatu beban berat buat masyarakat yang telah tertipu loh, kalau bahasa umum tertipu, tapi bahasa hukumnya adalah mereka melanggar undang-undang perlindungan konsumen karena tidak memberikan janji promosi apa yang disampaikan oleh aplikasi tersebut. Terus setelah itu di mana uang ini kok bisa mengalir kepada masyarakat? Dari mana uang itu? Gitu kan? Itu jadi pertanyaan besar ya. Dari mana? Mereka sudah memiliki badan hukum, baik KSP, PT, CV dan lain sebagainya, yang dikirim melalui payment gateway ataupun transfer dana kepada rekening-rekening debitur ini. Nah, kemudian dalam hal debitur ini gagal bayar untuk melakukan pengembalian dana kepada aplikator, maka debt collection akan melakukan aksinya. Debt collection itu ibaratnya kalau di lapangan debt collector, tapi kalau debt collection adalah jasa penagih yang berada di belakang meja, gitu. Setelah jasa penagih melakukan penagihan, mereka pada umumnya mendapatkan persentase daripada penagihan tersebut. Pada umumnya 10% daripada jumlah penagihan yang dibayarkan oleh konsumen. Kemudian setelah penagih melakukan penagihan, debitur ataupun konsumen melakukan pembayaran kembali melalui payment gateway. Dapat kita lihat di situ, payment gateway menyampaikan aliran dana ini kepada suatu badan hukum yang memiliki rekening bank. Setelah itu rekening bank ataupun dari pihak badan hukum melakukan layering sampai mungkin 5 kali, 10 kali melalui money changer yang ada di Indonesia, terus dikirim ke Tiongkok dalam bentuk dolar dan yuan. Itu bisa sampai puluhan sampai ratusan miliar pengiriman. Berarti Pak ada keterlibatan warga negara asing di sini? Pasti. Oke, kira-kira bisa dijelaskan Pak tentang keterlibatan warga negara asing tentang pinjol ini? Jadi di sini dapat kita lihat terkait dengan keterlibatan warga negara asing. Di sini yang kami datakan ada sangat banyak ya, sangat banyak sekali. Di antaranya ada Zhangzi, Chiyubo, ada Suanwei, ada Gokun, ada Feng Choyu, Dong Jitian, Zhang Chao dan lain sebagainya. Pada intinya mereka ini adalah sebagai intellectual leader ataupun pemrakasa bagaimana pembentukan perusahaan pinjaman online yang ilegal di Indonesia. Mereka merekrut warga negara Indonesia untuk menjadi suatu direktur, menjadi ketua koperasi ataupun pimpinan daripada suatu CV untuk membentuk badan hukum yang memang sudah kami lakukan penegakan hukum melalui Biro Jasa. Karena sekarang ini untuk pembuatan badan hukum sangat mudah sekali. Mereka terdaftar secara hukum, tapi fiktif, kira-kira begitu. Jadi mereka secara badan hukum memiliki izin dari berbagai kementerian dan lembaga, namun dalam menjalankan bisnis prosesnya mereka sangat tidak sesuai dengan perusahaan ataupun lembaga koperasi yang ada. Salah satunya adalah koperasi simpan pinjam solusi andalan bersama yang kami tangani. Di sini mereka merekrut ketua koperasi yang ternyata dia hanya dibayar 500.000 untuk menjadi ketuanya. Jadi ibaratnya kami sebut nomini. Ya kan itu. Mereka juga
pekerjaannya tidak sebagai ketua koperasi, namun pekerjaannya adalah sebagai nelayan, petani dan sebagainya. Inilah memang modus-modus sindikat kejahatan keterlibatan warga negara asing di Indonesia sebagai pemerakarsa ataupun intellectual leader, di mana sebagian kecil masyarakat Indonesia menikmati dan sebagian besar masyarakat Indonesia khususnya konsumen dirugikan akibat keterlibatan melalui pinjaman online yang ilegal. Oke Pak, jadi dalam pembentukan perusahaan fiktif tadi mereka sengaja merekrut orang-orang awam yang tidak paham apa-apa ya. Jadi dari kasus yang Bapak temukan bahwa mereka adalah nelayan ataupun kuli-kuli seperti itu ya Pak. Jadi masyarakat Samosir yang pemirsa berita, ini adalah salah satu ilmu yang sangat berguna untuk kita para pengguna pinjol ya. Dan yang pasti jangan sampai Anda masuk dalam lingkaran pinjol ilegal. Dan untuk kemarinnya kita